Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Rini Mulyawati. Saya dari kelas 1C jurusan PIAUD, NIM 200111080. Oke teman-teman, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sedikit tentang hakikat pendidikan anak usia dini. Sebelum itu, kita terlebih dahulu harus mengetahui apa sih pengertian anak usia dini. Oke teman-teman, menurut Undang-Undang Sisdiknak tahun 2003, pendidikan anak usia dini adalah anak yang berada pada rentan usia 0-6 tahun. Dan sejumlah ahli pendidikan anak memberikan batasan sekitar 0-8 tahun. Anak usia dini didefinisikan pula sebagai kelompok anak yang berada dalam suatu proses pertumbuhan dan perkembangan yang bersifat unik. Mereka memiliki pola pertumbuhan dan perkembangan yang khusus sesuai dengan tingkat pertumbuhan dan pengembangannya. Pada masa tersebut merupakan masa emas, karena anak mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang cukup pesat dan tidak dapat tergantikan pada masa yang akan mendatang. Menurut banyak penelitian bidang neurologi, ditemukan bahwa 50% kecerdasan anak terbentuk pada kurun waktu 4 tahun pertama. Dan setelah usia 8 tahun, perkembangan otaknya telah mencapai 80%. Dan pada usia 18 tahun, diperkirakan telah mencapai 100%. Oke teman-teman, selanjutnya adalah karakteristik anak usia dini. Mengacu pada Undang-Undang Sisdiknak tahun 2003 pasal 1 ayat 14, upaya pembinaan yang ditunjukkan bagi anak yang usia 0-6 tahun tersebut dilakukan melalui pendidikan anak usia dini, atau yang sering kita kenal dengan sebutan PAUD. Pendidikan anak usia dini dapat dilaksanakan melalui pendidikan formal, non-formal, dan informal. Yang pertama adalah pendidikan anak usia dini di jalur formal. Di jalur formal ini terbentuk taman kanak-kanak atau disingkat dengan TK dan Raudatul Atfal atau yang disingkat dengan RA, dan masih banyak lainnya yang sederajat dengannya. Dan yang kedua adalah pendidikan anak usia dini jalur non-formal. Dalam jalur non-formal ini terbentuk kelompok bermain dan taman penitipan anak. Dan yang ketiga adalah pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan informal. Pada jalur ini terbentuk pendidikan keluarga dan pendidikan yang diselenggarakan lingkungan seperti bina keluarga balita dan posyandu yang terintegrasi. Pendidikan anak usia dini atau yang kita kenal dengan satuan PAUD sejenis atau disingkat dengan SPS. Baik teman-teman, selain itu Kartini Kartono dalam Syarih Marsudi juga mendeskripsikan karakteristik anak usia dini sebagai berikut. Yang pertama, bersifat egosentris naif. Anak yang memandang dunia luar dari pandangannya sendiri, sesuai dengan pengetahuan dan pemahamannya sendiri, dan dibatasi oleh perasaan dan pemikiran yang masih sempit. Maka, anak belum mampu memahami arti sebenarnya dari suatu peristiwa dan belum mampu menempatkan diri ke dalam kehidupan orang lain. Dan yang kedua, relasi sosial yang primitif. Relasi sosial yang primitif merupakan akibat dari sifat egosentris naif. Ciri ini ditandai oleh kehidupan anak yang belum dapat memisahkan antara dirinya dengan keadaan lingkungan sosialnya. Anak pada masa ini hanya memiliki minat terhadap benda-benda atau peristiwa yang sesuai dengan daya fantasinya. Anak mulai membangun dunianya dengan hayalan dan keinginannya sendiri.
Dan yang ketiga adalah kesatuan jasmani dan rohani yang hampir tidak terpisahkan. Anak belum dapat membedakan antara dunia lahirlah dan dunia batinah. Isi lahirlah dan batinah masih merupakan kesatuan yang utuh. Penghayatan anak terhadap sesuatu yang dikeluarkan atau diekspresikan secara bebas, spontan, dan jujur, baik dalam mimik, tingkah laku, maupun pura-pura. Jangan mengajari atau membiasakan anak untuk tidak jujur. Dan yang keempat atau yang terlahir adalah sikap hidup yang fisiogonomis. Anak bersifat fisiogonomis terhadap dunianya. Artinya, secara langsung anak memberikan atribut atau sifat lahirlah atau sifat konkret nyata terhadap apa yang dikhayalnya. Kondisi ini disebabkan karena pemahaman anak terhadap apa yang dihadapinya masih bersifat menyatu antara jasmani dan rohani. Anak belum dapat membedakan antara benda hidup dan benda mati. Segala sesuatu yang ada di sekitarnya dianggap memiliki jiwa yang merupakan makhluk hidup yang memiliki jasmani rohani sekaligus, seperti dirinya sendiri. Oke teman-teman, setelah kita mengetahui pengertian dari pendidikan anak usia dini, juga karakteristik anak usia dini, selanjutnya kita juga perlu mengetahui pentingnya pendidikan anak usia dini ini. Pendidikan anak usia dini atau PAUD lebih dari sekedar persiapan untuk sekolah dasar. Tujuan PAUD adalah perkembangan menyeluruh dari kebutuhan sosial, emosional, kognitif, dan fisik seorang anak guna membangun fondasi yang kuat dan luas untuk pembelajaran dan kesejahteraan seumur hidup. PAUD menyimpan potensi untuk pendidikan masyarakat masa depan yang peduli, cakap, dan bertanggung jawab. Seperti yang telah dijelaskan di atas, perkembangan otak anak usia dini sedang berada di rentan paling pesat. Ya, arsitektur otak dasar terbangun lewat proses berkelanjutan yang sudah dimulai bahkan sebelum anak dilahirkan dan terus berlanjut hingga dewasa ya kawan. Hal ini merupakan fondasi penting untuk banyak hal, termasuk kemampuan belajar anak, kesehatan, dan karakternya. Kokoh dan rapuhnya arsitektur otak anak sangat bergantung kepada semua hal yang dialaminya di usia dini. Mengutip Developing Sleep Harvard, pada tahun-tahun pertama kehidupan, lebih dari 1 juta koneksi saraf anak terbentuk setiap detiknya. Selepas periode emas tersebut, pembentukan koneksi saraf menurun untuk membuka jalan bagi sirkuit otak yang lebih efisien. Koneksi saraf yang menurun itu tidak bisa dihindarkan dalam pengembangan otak manusia, sebab seiring bertambahnya usia, otak menjadi semakin terspesialisasi untuk menanggung fungsi yang lebih kompleks. Di saat yang bersamaan, kemampuan otak untuk merombak diri dan beradaptasi terhadap tantangan baru juga akan menurun. Oleh karena itu, penting untuk memaksimalkan perkembangan otak anak di usia dini. Para ilmuwan meyakini bahwa unsur pendidikan yang bisa menjunjung perkembangan anak adalah hubungan timbal balik antara ia dan orang tuanya. Oke, teman-teman, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam lamaran resminya juga menjelaskan beberapa cara yang bisa orang tua lakukan untuk membantu mengoptimalkan perkembangan anak usia dini, yaitu yang pertama, memberikan stimulasi pertumbuhan perkembangan yang tepat sesuai dengan usia anak. Yang kedua, mengetahui bagaimana cara membimbing proses belajar anak sesuai dengan kebutuhan. Oke teman-teman, selanjutnya adalah landasan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini. Mengacu pada sejumlah landasan yang dibagi menjadi 3 landasan, yakni landasan yuridis, landasan filosofis, dan landasan keilmuan.
Yang pertama adalah landasan yuridis pendidikan anak usia dini. Berdasarkan pada Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D Ayat 2 dinyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 9 Ayat 1 tentang perlindungan anak dinyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan mengajarkan dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 1 Pasal 1 Butir 14 dinyatakan bahwa pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditunjukkan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan yang lebih lanjut. Sedangkan pada pasal 28 tentang pendidikan anak usia dini dinyatakan bahwa yang pertama, pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar, dan yang kedua, jalur pendidikan formal dan non-formal atau informal, dan yang ketiga, pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, TK, RA, atau bentuk lainnya yang sederajat. Dan yang keempat adalah pendidikan anak usia dini jalur pendidikan non-formal, KB, TPA, atau bentuk lain yang sederajat. Dan yang kelima adalah pendidikan usia dini jalur pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan. Dan yang keenam, ketentuan mengenai pendidikan anak usia dini sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat 1, ayat 2, ayat 3, dan ayat 4 yang diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintahan. Dan yang kedua adalah landasan filosofis pendidikan anak usia dini. Pendidikan merupakan suatu upaya untuk memanusiakan manusia. Artinya, melalui proses pendidikan diharapkan terlahir manusia-manusia yang baik. Standar manusia yang baik berada antar masyarakat, bangsa, atau negara. Karena perbedaan pandangan filsafah yang menjadi keyakinannya. Perbedaan filsafah yang dianut dari suatu bangsa akan membawa perbedaan dalam orientasi dan tujuan pendidikan. Bangsa Indonesia yang menganut falsafah Pancasila berkeyakinan bahwa membentuk manusia Pancasila menjadi orientasi tujuan pendidikan, yaitu menjadikan manusia Indonesia seutuhnya. Bangsa Indonesia juga sangat menghargai perbedaan dan mencintai demokrasi yang terkandung dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang maknanya berbeda tetapi satu. Dari semboyan tersebut, bangsa Indonesia juga sangat menjunjung tinggi hak-hak individu serta makhluk Tuhan yang tidak bisa diabaikan oleh siapapun. Yang ketiga, landasan keilmuan pendidikan anak usia dini. Konsep ilmuwan PAUD bersifat isomorfis, artinya kerangka keilmuan PAUD dibangun dari interdisiplin ilmu yang merupakan gabungan dari beberapa disiplin ilmuwan, di antaranya psikologi, fisiologi, sosiologi, ilmu pendidikan anak, dan antropologi, serta humaniora, kesehatan dan gizi, serta neuroscience atau ilmu tentang perkembangan otak manusia. Berdasarkan tinjauan secara psikologi dan ilmu pendidikan, masa usia dini merupakan masa peletak dasar atau fondasi awal bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Apa yang diterima anak pada masa usia dini, apakah itu makanan, minuman, serta stimulasi dari lingkungannya, memberikan kontribusi yang sangat besar pada pertumbuhan dan perkembangan anak. Pada tantangan utama siswa berikutnya berdiri sekolah rendah, sekolah dasar, dan sekolah lanjutan pertama.
Pembagian sekolah rendah disesuaikan dengan perkembangan anak menjadi dua bagian, yaitu bagian taman anak dari kelas 1 sampai kelas 3 dan untuk anak umur 7 sampai 9 tahun dan taman muda dari kelas 4 sampai kelas 6. Untuk anak usia 10 sampai 12 tahun, Taman Indria Bersemboyan Tutwuri Handayani. Artinya bahwa taman ini memberi kebebasan yang luas selama tidak membahayakan anak. Sistem yang dipakai adalah sistem AMONG dengan maksud memberikan kemerdekaan, kesukarelaan, demokrasi, toleransi, ketertiban, kedamaian, kesesuaian dengan keadaan dan dihindari perintah dan paksaan. Sistem ini mendidik anak menjadi manusia yang merdeka batinnya, merdeka pikirannya, dan merdeka tenaganya, serta dapat mencari pengetahuan sendiri. Dan yang kedua adalah menurut Martin Luther King pada tahun 1483 sampai 1546. Martin Luther menekankan pada anak agar menggunakan sekolah sebagai sarana untuk mengajar anak membaca. Dia juga percaya bahwa keluarga sebagai institusi yang paling penting yang merupakan pokok pendidikan bagi anak. Tanpa pendidikan, maka anak tidak dapat mendapatkan bekal bagi hidupnya di masa yang akan mendatang. Karena itu, pendidikan dan sekolah bukan hanya sekedar tempat anak bersosialisasi saja, tetapi juga memiliki makna sebagai sarana regulasi dan penegak moral. Dan yang ketiga adalah John Amos Comenius pada tahun 1992 sampai 1670. Comenius sangat percaya bahwa pendidikan harus dimulai sejak dini. Pendidikan yang berlangsung harus mengikuti perkembangan alam anak dan memberikan kesempatan pada anak untuk menggunakan seluruh inderanya. Pembelajaran semacam itu merupakan pembelajaran yang paling baik karena pengalaman-pengalaman senior yang dialami anak usia dini merupakan dasar semua pembelajaran. Oleh karena itu, Comenius meyakini bahwa penggunaan buku yang ada ilustrasinya akan sangat membantu pengembangan kemampuan anak. Dan yang keempat, menurut Pestalozzi pada tahun 1747 sampai 1827, sangat menekankan pada pendidikan yang memperhatikan kematangan anak. Pendidikan harus didasarkan pada pengaruh objek pembelajaran. Misalnya, guru membawa benda sesungguhnya ketika mengajar. Sangat menekankan pada pengembangan aspek sosial sehingga anak dapat beradaptasi dengan lingkungan sosialnya dan mampu menjadi anggota masyarakat yang berguna. Pendidikan sosial akan berkembang jika pendidikan dimulai dengan pendidikan kekeluargaan yang baik. Peran utama pendidikan sangat ditekankan pada ibu yang dapat memberikan seni dalam pendidikan jasmani, fisik, pekerti, dan agama. Pandangan dasar
diberikan pada anak pun harus disusun secara bertingkat, dimulai dari urutan bahan yang termudah sampai tersulit, dari bahan pengembangan yang sederhana sampai yang terkompleks. Dan yang kelima, menurut Wilhelm Problem pada tahun 1782 sampai 1852. Problem merupakan salah seorang yang banyak memberikan dalam pengembangan khususnya taman kanak-kanak. Walaupun dia banyak mempelajari fisik pendidikan psikologi, namun Problem banyak memberikan critical thinking pada sekolah psikologi, terutama dari segi kekurangannya keterpaduan model pelaksanaan pembelajaran. Problem lahir pada tahun 1782 di Jerman. Pola pendidikan yang menunjang demokrasi yang dikembangkannya banyak menimbulkan konfrontasi dengan pihak pemerintah sehingga ia dianggap sebagai pemberontak. Pada tahun 1810, untuk merealisasikan cita-citanya, Nobel meresmikan sebuah lembaga pendidikan yang diberi nama Kindergarten. Walaupun banyak tantangan, tidak membuat Problem patah semangat sehingga ia berniat untuk mengembangkan pendidikan tersebut di Amerika. Namun sebelum cita-citanya tersebut, ia meninggal dunia pada tahun 1852. Pandangan dasar dari Problem adalah pengembangan otoaktivitas merupakan prinsip utama. Anak didik harus didorong untuk aktif sehingga dapat melakukan berbagai kegiatan yang produktif. Prinsip kedua adalah kebebasan atau kesuasanaan merdeka. Otoaktivitas anak akan tumbuh dan berkembang jika anak diberikan kesempatan dalam suasana bebas sehingga anak mampu berkembang sesuai potensinya masing-masing. Melalui suasana bebas atau merdeka, maka anak akan memperoleh kesempatan pengembangan daya fantasi atau daya khayalan, terutama daya cipta untuk membantu sesuatu dengan kekuatan fantasi anak. Prinsip ketiga yang dikemukakan Problem adalah pengamatan dan peragaan. Kegiatan ini dimaksudkan terutama dalam pengembangan seluruh indera anak. Prinsip ini selaras dengan apa yang telah dikemukakan Pestalozzi. Agar pembelajaran tidak verbalistik, maka anak harus diberi kesempatan untuk melakukan pengamatan terhadap berbagai kondisi lingkungan alam di sekitar. Dan yang keenam adalah Maria Montessori pada tahun 1870 sampai 1892. Maria Montessori adalah seorang dokter wanita Italia pertama. Montessori lahir di Sierra Leone, atau sebuah provinsi kecil di Arizona, Italia, pada tahun 1870. Reputasinya di bidang pendidikan anak yang dimulai setelah Montessori lulus dari sekolah kedokteran. Dia bekerja di sebuah klinik psikiatri Universitas Roma. Pekerjaannya tersebut menyebabkan dia berinteraksi langsung dengan masalah cacat mental. Pemikiran Montessori yang berkaitan dengan anak cacat mental akhirnya ditindaklanjuti dengan pendirian Casa dei Bambini atau Children's House di daerah-daerah kumuh Roma pada tahun 1907. Lingkungan diatur sedemikian rupa sehingga dapat digunakan oleh anak-anak cacat mental di bawah 5 tahun. Oke teman-teman, adapun prinsip yang diyakini oleh Maria Montessori yaitu yang pertama, menghargai anak.
Setiap anak itu unik, sehingga pendidikan dalam memberikan pelayanan harus secara individual. Anak memiliki kemampuan yang berbeda satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, pendidik harus menghargai anak sebagai individu yang memiliki kemampuan yang luar biasa. Yang kedua, pemikiran yang cepat menyerap. Informasi yang masuk melalui indera anak dengan cepat terserap ke dalam otak. Daya serap otak anak dapat diibaratkan seperti sebuah spons yang cepat menyerap air. Untuk itu, pendidik hendaknya juga salah dalam memberikan konsep-konsep pada anak. Dan yang ketiga adalah masa peka. Masa peka dapat digambarkan sebagai sebuah pembawaan atau potensi yang akan berkembang secara pesat pada waktu-waktu tertentu. Potensi ini akan mati dan tidak akan muncul lagi apabila tidak diberikan kesempatan untuk berkembang tepat pada waktunya. Dan yang keempat, lingkungan yang disiplin. Lingkungan yang disiplin ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah pendidik hendaknya menyiapkan suasana lingkungan yang dapat memunculkan keinginan anak untuk mempelajari banyak hal. Lingkungan yang disiplin harus dirancang untuk memfasilitasi kebutuhan dan minat anak, sehingga pendidik harus menyediakan sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan dan minat anak. Dan yang kedua, lingkungan ditata dengan berbagai setting sehingga anak tidak bergantung dengan orang dewasa. Lingkungan yang disiapkan ini membuat anak bebas untuk bergerak, bermain, dan bekerja. Oke, yang kelima adalah pendidikan diri sendiri. Dengan lingkungan yang disiapkan oleh pendidik, memungkinkan anak dapat bereksplorasi, berkreasi, menciptakan tanpa dibawa oleh orang dewasa. Hasil yang diperoleh anak karena karyanya sendiri jauh luar biasa dan menakjubkan dibandingkan jika mereka dibantu oleh orang dewasa. Karya yang dihasilkan beragam dan unik, sedangkan yang dibantu hasil karya anak seragam dan sama. Jika sebenarnya anak dapat belajar sendiri, jika kita memberikan fasilitas sesuai dengan potensi dan minatnya. Dan yang ketujuh adalah John Locke. John Locke pada tahun 1632 sampai 1704. John Locke adalah Montesquieu's teori tabula rasa yang menganggap bahwa anak sebagai kertas putih atau tablet yang kosong. Anak hidup di dalam lingkungannya yang sangat berpengaruh dalam proses pembentukan seorang anak melalui pengalamannya yang dilalui anak bersama lingkungannya akan menentukan karakteristik anak tersebut. Dia sangat mempercayai bahwa untuk mendapatkan pembelajaran diri lingkungannya, maka satu-satunya cara bagi anak adalah mendapatkan pelatihan sensoris. Teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum